Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Musafa. Saya di kelas 11 RPL. Dengan tugas hari ini saya akan menjelaskan tugas project saya. Saya saya akan mulai dari struktur folder konfigurasi, model, control, view sampai demo aplikasi berjalan langsung. Oke, kita langsung mulai aja. Pertama, saya buka dulu project saya yang pertama, data. Kan kita udah buka segini, tapi saya pakai aplikasi Largon, dan kita bisa lihat di sini adalah struktur standar CodeIgniter 3. Yang paling penting ada di folder application, karena di sini kita nulis semua kode dan semua kode programan di dalam aplikasi. Ada 3 folder utama, yaitu ada model, controller, sama di view. Nah, konsep NCV ini penting banget di CodeIgniter. Jadi controller itu ibarat sebagai otaknya program ini dah. Otaknya dia mengatur semuanya. Kalau butuh data dari database, dia minta ke model. Setelah dapat datanya, dia kirim ke view. Dalam view buat tampilin ke usernya. Oke, sekarang kita ke bagian konfigurasinya dulu nih. Nah, saya buka aplikasi Coving database. Di sini ada konfigurasi koneksi dalam database ke MySQL. Yang penting diperhatikan ada 3 barisan. Yang pertama adalah hostname-nya. Hostname-nya pasti namanya localhost, karena kita menjalani di komputer lokal pakai Largon. Keduanya username. Di sini username berapanya root, dan passwordnya ya dikosongkan, karena itu default dari Largon di PHP by adminnya. Yang ketiga adalah username. Yang ketiga adalah database-nya. Database-nya adalah database ini tb_database, karena itu nama database yang sudah saya siapkan sebelum di PHP admin. Terus kita buka juga file root PHP. Di sini saya ubah default controller jadi siswa. Saya ubah ini dari ke siswa. Artinya kalau user bukan aplikasi ini, yang pertama kita jalankan dari controller bernama siswa. Ini kayak pintu utama aplikasi. Oke, kita ke bagian model. Ke model.php. Saya agak naik dulu, soalnya agak banyak. Kita akan membuka siswa_php di sini. Jadi model ini tugasnya sebagai berkomunikasi sama database yang lain. Semua perintah SQL itu ditulis di sini, bukan di tempat lain. Bagian adalah extended ci_model, yang artinya kelas ini mewarisi semua fitur bawaan model di CodeIgniter. Di constructor ada ada disload sama model itu. Disload database. Fungsi ini bikin koneksi database otomatis aktif setiap kali model dipanggil. Sekarang kita fungsi-fungsinya satu persatu. Pertama, fungsi fungsinya get all. Di sini saya tulis this_db sama yang lain.
Ini yang sama artinya dengan perintah SQL select fungsi siswa, terus di belakangnya ada result. Fungsi mengubah hasil query tadi menjadi array of object yang bisa kita loop di view nanti. Kedua, fungsi function get by ID. Ini membuat ambil satu data berdasarkan ID-nya. Saya pakai this db where ID dan ini dan ini dulu itu sama kayak where ID sekian, terus arrow dalam kurung buat ambil satu baris aja sebagai objek. Yang ini. Yang ketiga, function insert data. Ini dipanggil waktu user tambah data baru kayak this db insert siswa tabel dan lain-lain. Itu sama kayak insert to siswa value, dan yang dimasukkan berbentuk array yang dikirim dari controller. Yang keempat adalah update, function update. Ini dibuat edit data. Caranya sama saya pakai where dulu untuk membentuk data mana yang mau diubah baru kayak this db update dijalani. Nah, yang terakhir function kelima, delete. Nah, function ini paling sederhana, where dulu buat nentuin ID-nya kayak this db delete, membuat hapusin datanya siswa. Intinya model ini seperti gudang yang menyimpan semua cara akses data controller, tinggal kita manggil fungsi-fungsinya saja. Sekarang bagian yang paling penting yaitu controller. Saya buka folder siswa PHP admin. Di folder controller ini, di konstruktor ada 3 baris. Tunggu saya nulis dulu bentar. Kalau misalnya sesuatu kayak gini kita nggak ketemu, kita nyari ke Ctrl A terus Ctrl F. Biar apa? Biar kita dalam satu kebingungan tinggal kita ngetik kayak gini aja. Nah, munculkan jadinya. Di dalam konstruksi ini ada 3 baris. Ini agak lumayan banyak, jadi kita agak nge-skip ini dulu udah bentaran. Pertama kita ada fungsi index dah. Kita langsung ke petiknya aja lah bagian sini, ke function index. Function index ini yang dijalankan pertama kali waktu di aplikasi dibuka. Dia memanggil this siswa model get all. Buat ambil semua data hasil disimpan di variable data siswa, diteruskan kirim ke view siswa /index buat ditampilkan. Sekarang function tambah. Function tambah ini menandangi 2 kondisi. Kalau user baru buka halaman tambah, dia menampilkan formnya. Tapi kalau user udah klik tombol simpan, dia validasi dulu. Kalau validasi lolos, dia ambil data dari form pakai this input post. Ini function bawaan CI buat ambil data yang dikirim lewat metode post. Ini semuanya dengan menggunakan metode post. Setelah itu data dikemasin jadi array, dikirim ke model dan user direct balik ke halaman utama. Maksud function edit mirip sama tambah, bedanya dia menerima parameter ID. Waktu pertama buka
buka form, dia panggil get by ID dulu, membuat ngisi form dengan data yang sudah ada. Waktu disubmit dia jalanin update. Kita lanjut ke mode ini itu aja berarti ya. Oke lah. Ada nih, sorry ada fungsi hapus. Nah, ini hapus. Paling simpel diterima ID panggilan delete. Di mode ini langsung direct ke halaman utama. Terusnya ke udahlah segitu aja. Jadi alurnya itu user klik sesuatu, kontrol nerima, kontrol minta data ke model query ke database, hasil balik ke data, balik ke controller kirim ke view tampilkan ke user, yaitu lalu MCP-nya. Ya simple segitu menjelasinnya. Kita lanjut ke bagian view. Oke, kita lanjut ke bagian view. Sekarang saya akan membuka folder view siswa yang ini nih. Di indeks PHP saya pakai Bootstrap 5 buat tampilan yang rapi. Yang penting di sini ada function for each buat looping semua data siswa yang dikirimkan dari controller. Setiap data siswa ditampilkan dalam satu baris tabel. Untuk edit tombol, sorry. Ini untuk edit tombol. Oke, kita skip. Jadi yang pertama adalah ditambah PHP. Kalau tambah PHP ada form HTML biasanya dengan metode post. Setiap inputnya atributnya namanya dipanggil input. Kalau namanya beda, datanya nggak kebaca. Kalau ditambah, kalau misalnya namanya beda, berarti dia tuh nggak bisa ditambah. Dia tuh bisa, datanya akan tidak bisa dibacakan. Di edit PHP hampir sama dengan tambah. Bedanya setiap field sudah terisi data lama dari database saya pakai. Parameter kedua ini itu nilai default yang diambil dari objek siswa yang dikirim oleh controller. Ada juga validation error. Di form tambahan dan edit, fungsi menampilkan pesan error kalau usernya submit form dalam keadaan kosong. Oke, sekarang kita akan mencoba dulu website-nya dulu. Kita akan mencoba. Pertama kita create, kita nama siswa kalian, kita nomor listnya random aja kita random. Nama lengkapnya saya aja contoh kelas paling kelas 11 RPL ini pilih jenis kami laki perempuan. Alamatnya paling alamat kita di SMK Jayaputra, SMK Mu 15 aja Oke, kita simpan. Nah, ini data-data siswa ini muncul darinya kan, kita bisa ke view-nya, bisa diedit juga. Mau diedit, mau ganti apa, mau jenis kamu perempuan, mau apa, terus kita diupdate. Nah, dan kita bisa dihapus. Nah, pas kita mau dihapus, dia itu mengkasih notifikasi apakah kamu yakin mau hapus ini. Kalau misalnya iya, ya pencet oke aja. Kalau kayak gitu udah. Well, sekian dari penjelasan saya dari project kali ini. Apabila kalau ada kata salah, saya mohon maaf. Atau apabila saya ada kekurangan atau sesuatu yang saya kurang jelasin, itu dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.